Oke, di video kali ini kita akan membahas materi tentang titrimetri. Pengertian titrimetri. Titrimetri adalah pengukuran volume dalam larutan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sevolume atau sejumlah berat zat yang akan ditentukan. Dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut titran. Reaksi dasar antara komponen analit dengan titran dinyatakan dengan persamaan umum sebagai berikut. Analit tambah titran sama dengan hasil reaksi. Titran dalam buret ditambahkan ke dalam larutan analit labu Erlenmeyer hingga tercapai titik ekivalen. Titik ekivalen tercapai ditandai dengan adanya perubahan zat indikator. Titik ekivalen adalah keadaan di saat terjadinya kesetaraan mol antara zat yang dititrasi dan zat penetrasi. Titik akhir titrasi adalah keadaan waktu menghentikan titrasi jika menggunakan indikator, yaitu pada saat indikator berubah warna. Idealnya titik ekivalen dan titik akhir titrasi adalah sama. 4 persyaratan metode titrimetri. Yang pertama, reaksi kimia yang berlangsung harus mengikuti persamaan reaksi tertentu dan tidak ada reaksi sampingnya. Yang kedua, reaksi pembentukan produk dapat berlangsung sempurna pada titik akhir titrasi. Yang ketiga, harus ada zat atau alat indikator yang dapat digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Yang keempat, harus berlangsung cepat sehingga titik ekivalen segera diketahui dengan cepat. Larutan baku atau larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang diketahui konsentrasinya yang akan digunakan pada analisis titrimetri. Zat baku atau zat standar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Mudah didapat dalam keadaan murni dengan kadar pengotor tidak melebihi 0,01% sampai 0,02%. 2. Mempunyai rumus molekul yang pasti. 3. Harus stabil secara kimiawi, mudah dikeringkan dan tidak bersifat higroskopis. 4. Berat ekivalennya harus besar sehingga mudah ditimbang dan minimalkan kesalahan akibat penimbangan. 5. Reaksinya harus sempurna. Macam-macam larutan baku. 1. Larutan baku primer. 2. Larutan baku sekunder. Larutan baku primer adalah zat baku yang langsung dapat digunakan dalam titrasi sehingga dapat menentukan jumlah zat yang dianalisa. Contoh: H2C2O4, Na2C2O4, KbRO3, KiO3, NaCl, boraks, dan Na2CO3. Larutan baku sekunder. Zat baku sekunder adalah zat baku yang konsentrasinya harus dibakukan dengan zat baku primer. Contoh: NaOH, KOH, KMnO4, HCl, H2SO4. Jenis titrasi. Berdasarkan jenis reaksinya, metode titrimetri dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu 1. Asidi alkalimetri, 2. Oksidimetri, 3. Kompleksometri, dan 4. Titrasi pengendapan. Dalam menetapkan kuantitas komponen analit, lebih banyak digunakan satuan ekivalen dibandingkan satuan mol. Untuk asidi alkalimetri dan oksidimetri, satu ekivalen asam atau basa menyatakan berat asam atau basa tersebut
dalam gram yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 mol H+ atau 1 mol OH-. Untuk titrasi redoks, 1 ekivalen oksidator atau reduktor menyatakan berat oksidator atau reduktor tersebut dalam gram yang dibutuhkan untuk menetapkan atau melepaskan 1 mol elektron dalam peristiwa oksidasi reduksi.